Meskipun dibayangi daya tarik politik dua sosok mantan gubernur Jakarta, pemilih Jakarta masih menyisakan ruang bagi sosok pemimpin baru di Pilkada pada November nanti. Lalu bagaimana hasil survei Litbang Kompas soal elektabilitas sejumlah tokoh yang diproyeksikan melaju di Jakarta? Sore hari ini kita bahas bersama dengan peneliti Litbang Kompas, ada Budiawan Sidik Arifianto yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Mas Iwan, apa saja yang kemudian jadi faktor yang membuat nama Anies Baswedan dan juga nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok masih ada di posisi teratas menurut Anda? Ya, seperti hasil temuan kami di eh, terakhir kami, jadi ada sejumlah faktor yang membuat nama Anies dan Ahok masih leading begitu ya, masih menjadi pemimpin suara. Karena memang keduanya salah satu tokoh yang memiliki rekam jejak yang relatif panjang dan baik tanda kutip ya di DKI Jakarta, sehingga publik di Jakarta melihat kedua kandidat ini layak untuk diajukan sebagai eh, kandidat yang akan maju di pilkada akhir tahun ini begitu. Dan dari sisi pengetahuan, keduanya juga memiliki pengalaman yang panjang terkait dengan birokrasi dan juga bekerja di lembaga pemerintahan yang kredibel. Jadi kenapa demikian? Akhirnya Ahok dan Anies menjadi salah satu kandidat yang masih relatif unggul hingga saat ini. Begitu, Mbak. Oke, tingkat kepuasan yang dirasakan responden terhadap kinerja keduanya begitu ya? Ya, seperti itu. Jadi karena mereka pernah melihat rekam jejaknya di Jakarta, Ahok dan Anies memiliki tingkat kepuasan yang relatif tertinggi di antara nama-nama lain yang diusulkan oleh responden begitu. Jadi ada seperti gambaran ya kalau responden ini ingin melihat keduanya bertarung lagi di Pilkada Jakarta. Mungkin bisa begitu, tapi juga mungkin tidak juga, atau mungkin sebaliknya, karena kedua kandidat ini juga memiliki resistensi begitu ya. Kalau seandainya nanti Anies maju, tingkat resistensinya juga ada sekitar 17%. Jika nanti Ahok maju, juga memiliki tingkat resisten yang relatif sama sekitar 17%. Artinya kedua kandidat ini memiliki rekam jejak politik yang mungkin kalau ini diajukan bersamaan akan menimbulkan keterbelahan atau polarisasi di masyarakat. Kalau kita melihat dari gambaran datanya seperti itu. Oke, kita lihat juga yang menarik Mas Iwan di posisi ketiga ya, dan seterusnya setelah nama Anies Baswedan, kemudian ada nama Ahok, ada juga nama baru seperti Ridwan Kamil, kemudian juga Erick Thohir, Sri Mulyani. Ini kemudian bisa disebut sebagai celah peluang sosok barukah yang akan bersanding atau bertarung di Pilgub Jakarta, Anda lihat? Ya, kalau bicara peluang masih sangat terbuka peluang karena PKS sebagai partai pemenang di DKI juga belum mengantongi cukup suara saat ini dia mengajukan secara tunggal gitu. Artinya mereka perlu berkoalisi dengan partai manapun untuk mengusung pasangan kandidat dalam pilkada DKI. Nah, terkait dengan sejumlah nama-nama yang setelah Anies dan Ahok, memang ada sejumlah nama yang tidak asing bagi publik ya secara umum gitu ya. Di situ ada Erick Thohir, ada Sri Mulyani, ada Andika Perkasa, ada Kaisang dan seterusnya gitu ya. Nah, tinggal bagaimana partai politik melihat peluang ini sebagai celah kemenangan bagi kandidat yang akan diajukan. Karena itu tadi publik di Jakarta itu publik yang relatif rasional. Mereka juga melihat rekam jejak dari kandidat-kandidat yang diajukan, sehingga siapapun yang menjadi pasangan akan menjadi pertimbangan untuk dipilih di pilkada mendatang. Begitu. Oke, kami mau hadirkan lagi di sini Anies Baswedan tadi elektabilitasnya 29,8, kemudian juga Ahok 20,0%, RK 8,5, kemudian Erick Thohir 2,3, kemudian juga ada Sri Mulyani 1,3, Andika Perkasa 1,0%, dan Kaisang Pangarep 1,0% nih, Mas Iwan. Ini menarik ya, Kaisang elektabilitasnya hanya 1% di Jakarta. Yang Litbang Kompas lihat apa? Apa faktor resistensinya? Padahal kan Kaisang ini dijagokan Koalisi Indonesia Maju untuk maju di Jakarta. Ya, mungkin bisa mereverse dari jawaban sebelumnya, karena
publik di Jakarta itu secara umum publik yang rasional. Jadi siapapun yang maju di sana itu dilihat salah satunya dari rekam jejaknya begitu ya. Hmm. Nah, Kaisang ini sebagai sosok baru yang mungkin popularitasnya tinggi, tapi publik di Jakarta belum melihat ini sebagai celah kemungkinan dia bakal maju sebagai sosok yang bakal dipilih dalam pilkada mendatang. Memang Kaisang bisa jadi dia relatif tidak populer di DKI Jakarta, maaf di Jakarta, tetapi tidak menutup kemungkinan Kaisang populer di daerah lain karena hasil survei kami yang akan kita rilis di lusa begitu ya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, Kaisang salah satu sosok yang popularitasnya relatif sangat tinggi. Artinya ketika ia tidak maju di DKI, ada kemungkinan dia bisa maju di wilayah lainnya, misalnya di Jawa Tengah gitu. Oh, itu tadi soal Kaisang ya. Oke, kita bahas soal potensi keterpilihan Anies, Ahok, RK dan juga Kaisang bagaimana nih? Apa yang bisa dilihat dari hasil survei terbaru dari Litbang Kompas? Ya, sebenarnya kalau dilihat dari misal dari 4 kandidat tadi yang disebutkan begitu ya, memang masih terbuka peluang bagi siapapun untuk memenangkan kontestasi. Tapi yang patut kita perhatikan, Anies dan Ahok itu relatif memiliki tingkat resistensi yang cukup tinggi di Jakarta. Tetapi kalau kita lihat pemenang ketiga yaitu Ridwan Kamil begitu ya, ini memang dia untuk saat ini dia relatif di urutan yang relatif suaranya tidak banyak sekitar 8%. Tapi eh, tingkat pengetahuan masyarakat Jakarta terhadap sosok Ridwan Kamil, tingkat kesukaan dia terhadap Ridwan Kamil itu termasuk tinggi. Dengan demikian, kalau seandainya Ridwan Kamil diajukan atau dipasangkan dengan pasangan satu atau dua, kemungkinan besar akan menjadi celah kemenangan yang bisa jadi membuat pasangan ini memenangkan kontestasi di pilkada. Oke, hari ini kan Litbang Kompas, Harian Kompas juga menulis nih celah peluang dalam bayang dua sosok ya. Dari sosok Anies Baswedan dan juga sosok Basuki Cahayapurnama. Hari ini juga ditulis bahwa sebagai kota kapital yang memegang peran sentral di Indonesia, sepertinya rakyat Jakarta ini tidak mau coba-coba untuk memilih calon pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Ini seperti jabatan birokrasi, kemudian apalagi sosok yang dilihat oleh responden yang diuji oleh yang dipilih oleh Litbang Kompas, sosok seperti apa kemudian yang bisa menggunakan celah ini menurut Anda atau hasil dari Litbang Kompas? Ya, kalau kita lihat sekarang Jakarta kan sudah tidak menjadi ibu kota negara begitu ya. Setelah ada regulasi dan ibu kota negara itu bergeser ke IKN. Artinya Jakarta akan bertransformasi menuju kota global, kota yang memiliki standar kelas dunia begitu ya. Artinya membutuhkan pemimpin-pemimpin yang kredibel dalam banyak hal. Salah satunya dari rekam jejaknya, pengetahuannya, keterampilannya dalam membenahi sejumlah permasalahan. Karena kalau dari hasil riset kita, permasalahan-permasalahan klasik seperti kemacetan, polusi udara, gitu ya, kemiskinan, kriminal itu masih menjadi catatan penting bagi responden terkait dengan kinerja pemerintah, baik itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Jakarta. Artinya sosok figur pemimpin yang hadir di Jakarta itu adalah pemimpin yang tanda kutip paripurna gitu ya. Mereka memiliki visi masa depan terkait dengan Jakarta sebagai kota global, tetapi mereka juga harus paham banyak permasalahan laten yang masih terjadi di Jakarta hingga saat ini. Jadi mereka harus membenahi dari bawah, tetapi di saat bersamaan mereka punya visi ke depan untuk membangun kota yang bertaraf internasional. Begitu. Pertimbangan rasional pemilih Jakarta, pertimbangan memilih kepala daerahnya salah satu faktornya adalah agama, bahkan di sini 75,3%. Agama jadi pertimbangan responden untuk memilih pemimpinnya. Kenapa demikian, Mas? Bukankah warga Jakarta disebut lebih rasional dalam memilih pemimpin? Ya, kembali lagi ya, ini kan survei terkait dengan persepsi gitu. Artinya persepsi itu kan kembali ke masyarakatnya. Kalau kita lihat dari data, memang mayoritas warga Jakarta adalah masyarakat Muslim begitu ya. Dan kalau kita coba representasikan masyarakat kita atau secara politik, memang PKS mendominasi di DKI Jakarta. Tetapi bukan masalah PKS yang menang atau kalah gitu, tapi karena memang populasi Muslim itu relatif banyak,
bisa jadi gitu ya, ini ada keterkaitan antara keyakinan masyarakat terkait dengan sosok yang bakal memimpin DKI ini begitu ya. Ya kalau itu masalah rasionalitas atau tidak ya kembali lagi ke sudut pandang audiens untuk melihat hal ini sebagai sebuah fakta karena memang persepsi itu ya kembali lagi ke publik yang memilih kandidat itu gitu. Oke. Ini faktornya kan tadi seagama, kemudian satu suku, saat ini sedang menjabat atau petahana, kemudian memiliki hubungan kekerabatan dengan sosok pemimpin dan diusung oleh partai politik pilihan. Boleh dijelasin nggak sih Mas Iwan soal ini? Soal pertimbangan memilih kepala daerah? Ya, kalau terkait dengan partai politik yang mengusung itu memang sangat mungkin lebih ini ya lebih rasional karena memang dengan kondisi Jakarta saat ini yang didominasi oleh pemilih Muslim begitu ya, PKS sebagai partai pemenang, artinya sosok yang dihadirkan sebagai kandidat yang akan maju nanti, ya PKS harus seandainya PKS akan mengajukan salah satu kandidat harus melihat peluang-peluang yang lainnya yang notabene bisa mengakomodasi banyak hal terkait dengan visi mereka begitu. Karena kalau dari temuan kita terkait dengan agama, suku yang cenderung harus Jawa gitu ya, itu memang kembali ke persepsi yang relatif tidak mudah kita jelaskan. Tetapi kalau terkait dengan kinerja yang bisa diukur, bisa dilihat, bisa dirasakan manfaatnya, saya rasa itu lebih rasional ketika siapapun pemilih nanti akan memilih kandidat yang diajukan. Jadi tidak sekedar agamanya sama, tidak sekedar sukunya sama atau preferensi politiknya sama, tetapi lebih arahnya bagaimana kandidat-kandidat ini memiliki pengetahuan atau memiliki rekam jejak yang bagus terkait dengan masa lalunya, terkait dengan pengalaman di pemerintahan, birokrasi, dan juga visi-visi mereka terkait dengan masa selanjutnya. Karena Jakarta sangat kompleks, banyak permasalahan yang tentu saja tidak sekedar suku yang sama, agama yang sama, tetapi lebih kompleks lagi terkait dengan skill dan pengetahuan dan seterusnya. Begitu. Oke, soal rekam jejak ini sepertinya bisa tergambarkan dari persetujuan terhadap latar belakang kepala daerah dari hasil survei Litbang Kompas ya, di mana pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini ada 81 responden, kemudian pernah menjabat sebagai menteri atau setingkat menteri 75,3%. Artinya yang punya rekam jejak bagus jadi pertimbangan responden di bawahnya suku Jawa, kemudian suku asli Betawi 75% dan juga 71%. Jadi artinya rekam jejak itu penting, pernah memimpin atau pernah menjadi pemimpin itu juga jadi penting, dan rekam jejak di birokrat begitu ya, birokrasi begitu. Ini jadi penting, bukan hanya sekedar elektabilitas, bukan hanya punya nama, tapi juga punya rekam jejak di pemerintahan begitu. Ya betul, karena itu seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, Jakarta sudah beranjak menuju ke kota global yang tentu saja tantangannya akan lebih berat lagi karena dia harus bersaing atau bersanding dengan kota-kota besar lainnya di dunia untuk menarik investasi, untuk mengembangkan seni dan budaya sebagai kota-kota global yang tentu saja Jakarta sebagai kota yang tetap maju, kota metropolitan yang tidak hilang identitasnya sebagai pusat kemajuan nasional. Dengan demikian sosok yang hadir di DKI adalah sosok-sosok yang memang berkompeten, jadi bukan hanya sekedar popularitas yang tinggi, bukan hanya sekedar kesamaan suku, agama dan seterusnya, tapi memang dari sisi kualitas yang memang mumpuni untuk memimpin kota yang sangat kompleks. Begitu, Madam. Jadi bukan hanya soal popularitas, tapi juga kapabilitas nanti untuk memimpin Jakarta yang tidak lagi kemudian menyandang sebagai ibu kota. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Rumah Pilkada, Mas Budiawan Sidik Arifianto, peneliti Litbang Kompas. Sehat selalu, Mas Iwan.